yang pre-op-nya itu puasanya kan tidak lama. Pasien 6 jam saja sebelum operasi masih boleh makanan-makanan ringan, roti, susu dan lain-lain. 2 jam pasien masih boleh minuman-minuman berkalori. Kemudian pasca operatifnya yang dulu itu kan mesti tutup ratus, kentut ya, baru boleh makanan. Sekarang tidak. Begitu kakinya sudah bisa digerakkan, rata-rata dalam 2 jam pasca operasi pasien sudah boleh duduk, kasih boleh IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini pada bayinya, jadi lebih awal kan, begitu untungnya. Pasien sudah bisa duduk, kemudian kalau sudah gerak kakinya, itu biasa kalau efek anestesi, bius itu kaki seperti hilang, ya, lumpuh sama sekali waktu dikasih obat bius itu. Nah biasanya dalam waktu 2 jam dia pulih gitu, cepat, karena yang digunakan itu secara teknologi sudah boleh dikatakan jarum yang dipakai untuk spinal itu jarum yang sangat kecil sekali ukurannya, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya tuh cedera yang lebih besar. Kadang-kadang kalau jarum besar bikin kepala ibu biasanya suka sakit pasca operasinya ya. Kalau ini jarumnya sangat kecil, kemudian dosis minimal tetapi memberikan efek terapi yang maksimal, dan akhirnya pasien cepat pulih. Jadi tidak ada teknologi khusus sebenarnya, yang penting persiapan bagaimana dosis-dosis obatnya diatur, kemudian pasca operasinya mobilisasi dini. Dulu kan kalau konvensional malah terlentang 6 jam ya. Nanti 24 jam baru boleh duduk, sekarang tidak lagi. Tunggu kentut dulu baru boleh makan, sekarang tidak lagi. Ya. Begitu kaki bisa diangkat, gerakan langsung bisa makan. Gitu. Kemudian kateter juga, dulu kan disatukan 24 jam sampai besoknya baru dicabut. Sekarang 2 jam di bladder training. Bladder training itu dilatih, dia punya kantong kencingnya supaya setiap 2 jam bisa kontraksi. Begitu 6 jam dicabut semua. Dulu 24 jam. Beda jauh ya. Infus juga, kondisi ibunya misalnya baik, tidak ada masalah, itu infus sudah tidak digunakan lagi karena obat-obatnya minimal sekali yang kita gunakan. Kita hilangkan relasi bawang ini. Jadi kita pertama painless, early mobilisasi, dan pasti nanti endingnya adalah early recovery. Dan kembali ke bahasa awal Dokter Dani, semua akan semakin maju. Ya, itu aja. Baik. Ya. Tipsnya ya jelas. Saya mengerti apa sih yang namanya ibu sudah hamil, ya sudah sakit lah istilahnya, sudah capek, sudah semua ada emosionalnya sudah keluar ya. Apalagi dengan kata operasi pasti langsung panik kan. Ya, pertama tipsnya tenang ya, karena semakin kita panik, bayi pun ikut panik ya. Jadi itu akan mengganggu sehingga mengganggu jalannya operasi lah seperti itu ya. Jadi yang pertama jangan panik, yang kedua ya tipsnya dijalani sesuai dengan perkataan dokter. Jadi diminta puasa misalnya berapa jam, diikuti saja semua itu ya, diikuti. Lalu juga nanti setelah selesai operasi juga diikuti, dan yang paling penting itu adalah semangat untuk bergerak, itu yang paling penting ya. Karena biarpun kita kasih anti nyeri mungkin terbagus, termahal, apalah semua, tapi kalau ibunya sendiri tidak semangat untuk bergerak, untuk pulang ke rumah, untuk bertemu keluarga, nggak akan pernah berhasil. Jadi tetap yang faktor utama dari pasien, dari dokter dan dari pasien. Ya, seperti tadi ya, untuk metode ERAS kita memerlukan barang-barang yang terbaik untuk mengurangi iritasi. Ya seperti kita dia takut barang yang sedikit lebih baik pasti lebih mahal kan. Memang ya sedikit lebih mahal, tapi kalau kita hitung-hitung ya kira-kira range-nya sekitar 20 sekian sih kalau untuk melahirkan dengan ERAS. Dan itu kalau kita bandingkan dengan rumah sakit lain yang di luar Ambon ya, kalau kita lihat di luar rumah sakit tadi itu pasaran sekitar 30-40 juta ya. Di kita itu 20 sekian. Kalau dengan normal pasti lebih mahal, tapi nggak akan banyak selisihnya. Kalau perbedaannya dengan konvensional, kenapa? kalau perbedaannya dengan konvensional harga Nggak akan terlalu banyak. Lo detailnya saya mohon maaf belum bisa sampaikan, tapi mungkin sekitar 2-3 jutaan lah mungkin ya. Jadi mana Pak? ERAS atau konvensional? Karena ERAS akan menggunakan barang yang terbaik. Kalau yang terbaik ya pasti jauh ada lebih mahal sedikit lah. SDM-nya, makanan yang simple masih mungkin ya.
sampai terakhir dua itu tidak perlu mual muntahnya itu tidak akan terlalu muncul, ya. Dan kemudian pasien itu bisa mobilisasi lebih cepat. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian pada durasinya tetap berada dalam rongga perut. Nah, dengan tidak menarik rahim, mengeluarkan rahim, maka tidak ada penarikan terhadap saraf-saraf yang menyebabkan kita hindari ya pada era ini supaya nanti juga rangsangan terhadap organ yang menyebabkan mual dan teknik operasi pembiusan ya yang menyebabkan nyerinya itu yang digunakan lebih minimal dan bisa bertahan lebih lama ya dok ya. Nah, sehingga pasien cepat pulih. Nah, di sini perbedaannya adalah bahwa aspek pemulihan pasien kan pada pasien obstetri tidak hanya juga pada bayinya ya. Jadi sebenarnya pada bayi sehingga ketika sudah saatnya ibu pulang, si bayinya juga optimal dalam kondisi sehat dan bisa segera. Ya, bayi kita kenal adanya penjepitan tali pusat lanjut, ya, delayed clamping. Ya, karena kalau ada teorinya bahwa kalau kita menjepit tali pusat lebih lanjut, ya, biasanya 60 detik. Ya, biasanya akan ada tambahan sedikit darah ya pada bayi, ya. Jadi bayinya tidak kurang darah, dia lebih bugar, ya. Nah, dan juga bisa segera kontak dengan ibu. Nah, biasanya juga ada menyusui dini, ya, sehingga hasilnya cepat keluar, ya. Nah, seperti itu, ya. Kalau untuk post operatifnya, ya biasanya saya pemasangan selang kateter. Kalau selang kateter kan biasanya nyeri, ya, kalau terlalu lama dan tidak nyaman, ya. Nah, tapi pada eras ini selang kateternya kita lepas lebih awal, ya, sehingga pasien cepat mobilisasi. Jadi setelah 8 jam dia udah mulai mobilisasi, bahkan kurang dari 24 jam, ya, bahkan sudah bisa berjalan, ya, jadi bisa pulang, ya, tentu dengan penilaian kondisi klinis, ya. Tetapi jangan serta-merta bahwa semua kasus yang elektif, ya, atau yang kita jadwalkan dilakukan, dimana kita sudah tahu nih, kita sudah persiapkan pasien. Kalau misalnya kita ketemu dengan pasien misalnya dalam kondisi emergensi, misalnya, ya, datang di pasien punya komorbid dan lain. Sebenarnya kita agak nggak berani ya untuk melakukan eras karena pasien harus dinilai lebih dahulu. Ya, segala faktor risiko kekurangannya ya nggak bisa dilakukan. Nah, terus mengenai permintaan untuk eras, kami juga era ini ya kebetulan orang datang, oh saya mau eras by request. By request sebenarnya sekali lagi 100% bahwa pasca operatif semuanya akan baik-baik saja karena silakan mungkin ada yang mau ditambahkan. Sebagian besar sudah dijelaskan oleh pekerjaan mengenai eras. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang sangat baru ya sebenarnya, karena ini sebenarnya kita katakan penyempurnaan dari metode yang kita sudah lakukan selama ini. Tapi pada umumnya dilakukan pada operasi-operasi yang popularitas pada saat pandemi ini, karena kita tahu bahwa saat pandemi pasien itu jangan terlalu lama di rumah sakit ya, karena risiko infeksi ya. Ketika masuk ke rumah sakit yang juga merawat pasien COVID, nah itu pasien menginginkan cepat pulang, ya. Disempurnakanlah metode-metode perawatan pasien yang sudah dilakukan sekian lama, ya. Nah, eras ini terdiri sebenarnya bedanya sama yang sebelumnya adalah dibedakan dari perawatan preoperatif, kemudian intraoperatif, kemudian postoperatif, ya. Mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh Dr. Dani. Tapi intinya bahwa efek-efek samping yang timbul sebelumnya pada operasi konvensional yang menyebabkan lama rawat pasien itu menjadi lama, itu semua dimungkinkan untuk diminimalisir dengan eras. Seperti contoh, mual dan muntah. Ya. Mual dan muntah disebabkan karena beberapa faktor ya pada saat operasi. Sebelum operasi, intraoperatif, pas operasi. Misal, preoperatif pasien yang dipuasakan terlalu lama, ya akan menyebabkan asam lambung bisa naik ya, sehingga mualnya itu bisa berkepanjangan ya, membutuhkan obat lebih banyak, membutuhkan perawatan lebih lama yang seharusnya hanya merawat luka operasinya saja. Jadinya kita harus merawat juga untuk keluhan efek samping yang timbul. Nah, dengan eras mual muntah itu bisa kita minimalisir dengan puasa yang tidak terlalu lama ya. Artinya memang Sekali lagi 3, 2, 1, sekali lagi 3,
Kita adakan untuk perkumpulan dari dokter kandungan kita, ada 5 dokter dan dokter anestesi kita. Di situ kita menjelaskan dan untuk biar tahu di Siloam Ambon ini sudah bisa melakukan operasi sesar dengan metode ERAK yang sekarang lagi booming. Dan dari tadi juga ada penjelasan apa bedanya ERAK, apa bedanya yang konvensional. Jadi ERAK ini intinya membuat pasien lebih nyaman, lebih minim rasa sakit, penyembuhan lebih cepat, dan akhirnya untuk pulang juga lebih cepat. Kita di sini bisa menggunakan BPJS. Maksudnya untuk metode ERAK dan BPJS itu jadi gini, untuk BPJS kita akan layanin, tetapi untuk metode ERAK ini kan metode ada beberapa kriterianya ya. Jadi umumnya pasiennya nggak apa-apa, tapi dia minta ERAK. Sedangkan kalau BPJS itu kan ada step-stepnya juga ya. Nggak bisa kok dari BPJS itu saya minta seksio, nggak bisa, karena itu memang peraturan dari BPJS. Dan seandainya kita juga melakukan seperti itu, kita yang fraud. Kita di sini kita juga tidak mau ya untuk fraud, menyalahgunakan dengan mengambil keuntungan dari BPJS, kita nggak mau. Jadi kita akan sesuai indikasinya aja. Jadi kalau dia indikasi untuk operasi seksio, ya kita nggak masalah, kita akan operasi. Tetapi kalau tidak indikasi, ya mohon maaf, tidak boleh dengan permintaan pasien. Dan umumnya untuk pasien BPJS sendiri yang melahirkan dengan seksio itu biasanya pasti ada penyulit. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh dokter kandungan dan dokter anestesi, tidak semua pasien bisa dilakukan ERAK. Jadi kalau kita kesimpulannya untuk pasien BPJS, saya rasa susah sih untuk ERAK. Yang pertama karena dia pasti ada penyulitnya, bukan pasien yang benar-benar nggak apa-apa. Seperti itu. Bukannya kita tidak mau, tetapi daripada kita tidak maksimal, kita bilang bisa ternyata tidak bisa, saya bilang aja mohon maaf, kalau dengan penyulit saya sebaiknya tidak, tapi sebaiknya dokter penyakit dokter kandungannya sendiri ya yang menjelaskan, bukan saya seperti itu. ERAK sebetulnya kita lakukan sudah lama,